Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tugas besar kami di mana saya sendiri Syahril Arifin Almazril, ada teman saya Muhammad Arif Riyadwansyah, Dimas Rashid Wildan, Muhammad Bayu Satrio, Nabil Muhammad Irfani dan Muhammad Aska Darmawan. Jadi di sini kita akan membahas terkait latar belakang parenting ini. Untuk parenting sendiri ya, penting karena dasar pembentukan nilai anak namun dipengaruhi budaya, agama, ekonomi. Dan orang tua juga menghadapi berbagai tantangan modern yang sulit untuk menemukan paduan yang relevan secara lokal. Untuk relevansinya dengan poin SGD, kita ada poin nomor 3 di mana good wealth and well-being. Nomor 4 yang mana quality education. Untuk relevansinya sendiri, yang pertama meningkatkan kesadaran orang tua akan pentingnya komunikasi empatik, membantu memahami tantangan dan kebutuhan di era digital, mendukung pembentukan karakter anak yang sehat dan positif, menyediakan pendekatan keluarga yang adaptif terhadap teknologi menjadi dasar pengembangan program digital parenting. Dampaknya sendiri hubungan orang tua dan anak lebih hangat orang tua lebih siap menghadapi perilaku anak di era digital, anak-anak lebih sadar dan terkontrol akan penggunaan teknologi, serta terbentuk budaya inklusi dan empatik dan meningkatkan literasi digital di masyarakat. Untuk predispositionnya, yang pertama itu orang tua sering beranggapan bahwa mengatur waktu layar atau screen time adalah solusi utama. Yang kedua yaitu banyak orang tua merasa telah hadir bagi anak karena menyediakan fasilitas digital, padahal keterlibatan emosional itu sangat penting. Yang ketiga adalah anak-anak menganggap orang tua itu tidak memahami dunia digital mereka, sehingga mereka lebih memilih mencari validasi di dunia digital itu. Selanjutnya ada terdapat kecenderungan orang tua yang menggunakan pendekatan kontrol based parenting daripada pendekatan pendampingan. Yang keempat adalah tim peneliti meyakini bahwa empati dan komunikasi reflektif dapat menjadi jembatan utama dalam membangun hubungan keluarga yang sehat. Yang terakhir adalah diasumsikan bahwa penyediaan alat bantu seperti digital reflection toolkit dapat membantu orang tua meningkatkan kesadaran diri dan kemampuan memahami anaknya. Next. Selanjutnya di bagian research kita menggunakan data primary, yaitu hubungan orang tua dan anak semakin hangat dan terbuka, orang tua lebih siap menghadapi perilaku di era digital. Data secondary-nya itu hubungan orang tua dan anak lebih hangat terbuka, orang tua siap menghadapi di era digital. Yaitu penelitian ini dilakukan untuk melalui survei online dan wawancara untuk mengetahui pola pengasuhan, tantangan orang tua serta dukungan yang dibutuhkan dalam mendidik anak di era digital. Untuk insight sendiri kita dapatkan bahwa orang tua butuh panduan untuk menghadirkan keterlibatan emosional dalam konteks digital. Lalu riset menunjukkan bahwa fokus pada kontrol ini gagal karena mengabaikan kebutuhan anak akan koneksi. Orang tua juga membutuhkan cara untuk mengubah kendali menjadi kolaborasinya. Selanjutnya itu keluarga kehilangan ruang refleksi. Mereka membutuhkan alat bantu praktis seperti fitur digital yang membantu mendengarkan dan mengevaluasi emosi mereka. Lalu kita masuk ke bagian konsep A, di mana konsep ini memberi parenting bertujuan untuk pembentukan anak yang tak hanya mandiri, bertanggung jawab, tapi juga memiliki empati, disiplin, serta keseimbangan emosional dan sosial. Lalu komunikasi dua arah juga menjadi kunci untuk membangun kepercayaan, sedangkan keteladanan orang tua berperan penting dalam membentukkan karakter dan perilaku anak. Lalu ada dengan pendekatan yang fleksibel dengan penuh empati, orang tua dapat membantu anak memahami tantangan, menumbuhkan potensi diri, serta mencapai kesejahteraan emosional dan sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu fokus dari kelompok kami itu adalah pertama mengembangkan platform parenting digital yang personal, aman, dan sesuai konteks keluarga Indonesia. Kedua, mendorong komunikasi empati ke orang tua anak melalui fitur refleksi. Ketiga, mengintegrasikan aspek edukatif, psikologis, dan kesehatan keluarga dalam ekosistem digital yang ramah. Keempat, membantu orang tua beradaptasi dengan persoalan era digital. Lalu, skop kami itu penelitian ini berfokus pada perancangan platform parenting digital bagi orang tua dan anak dalam usia 5 sampai 15 tahun di Indonesia serta melibatkan pendidik, psikolog anak, dan tenaga kesehatan sebagai pihak yang mendukung. Data yang digunakan terdiri dari data primer, berupa survei mengenai pola asuh, tantangan, dan kebutuhan orang tua, serta data sekunder dari studi literatur tentang parenting digital dan perkembangan anak. Strategisnya itu, pertama gunakan bahasa positif, terapkan aturan jelas yang konsisten, latih empati atau rutinitas, menjadi teladan, libatkan anak, apresiasi perilaku baik, latih kendali emosi, dan evaluasi. Lalu partisipan kami itu ada 8, 6 di antara adalah orang tua dan 2 anak-anak pada rentang umur 10 hingga 15 tahun. Selanjutnya, next. Eh, Oke, partisipan primary data itu pertama ada sejumlah guru matematika bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia. Lalu ada orang tua biasa, tenaga kesehatan, dan anak. Guru dan orang tua menghadapi tantangan literasi digital serta dampak penggunaan gadget terhadap siswa dan anak. Guru perlu pendampingan teknologi dan kemampuan menjaga komunikasi bermakna di daerah digital. Orang tua berjuang menyeimbangkan kontrol dan koneksi dengan anak secara empatik. Tenaga kesehatan menyoroti dampak fisik dan emosional gadget pada tumbuh kembang anak. Sementara itu, anak SMP menunjukkan pola perilaku digital berbeda dari pendiam dan fokus pada game hingga aktif di media sosial. Next, akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang partisipan secondary data. Yang pertama adalah kategori survei dengan source-nya itu Google Form. Nah, itu jumlah partisipannya itu 18 responden, yaitu orang tua, guru, tenaga kesehatan. Kesimpulan yang didapat adalah orang tua berfokus membatasi screen time secara kaku. Padahal yang dibutuhkan adalah komunikasi empatik dan pendampingan digital yang membangun koneksi emosional dengan anak. Yang kedua adalah kategori jurnal sebagai source berikut. Lalu deskripsinya adalah pola asuh demokratis sebanyak 56,66% terbukti paling efektif menghasilkan perkembangan sosial sangat baik pada anak, yaitu sebesar 56,66%. Sedangkan toxic parenting menyebabkan rendahnya self-esteem, gangguan kesehatan mental, stres, dan trauma berkepanjangan. Oleh karena itu, orang tua perlu menerapkan pola asuh demokratis dengan komunikasi terbuka dan menghindari praktik toxic parenting untuk mengoptimalkan perkembangan psikologis dan sosial anak. Yang ketiga adalah kategori berikut. Yang ketiga adalah kategori berita dengan source seperti berikut. Nah, yaitu kedua artikel menyoroti bahwa tekanan menjadi orang tua sempurna menyebabkan banyak orang tua mengalami kelelahan mental dan stres, baik di Amerika Serikat maupun Indonesia. Ekspektasi sosial dan kurangnya dukungan emosional membuat pengasuhan menjadi beban berat, sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih realistis dan penuh dukungan agar kesehatan mental keluarga tetap terjaga. Lalu selanjutnya adalah desain research. Pendekatan kualitatif desain research melalui survei dan penyataan dan dengan pertanyaan saya terstruktur. Respondennya itu adalah 6 orang tua sebagai responden utama, 18 orang tua sebagai pendidik dari berbagai latar belakang, 2 anak sebagai peran usaha kedua yang akan menerima dampak dari hasil penelitian ini. Analisis adaptive reasoning mengaitkan observasi nyata dengan interpretasi insight, dan kebutuhan psikologis universal. Setelah observasi, orang tua bergambarkan bahwa mengatur waktu layar, screen time adalah solusi utama untuk mengendalikan perilaku anak, padahal kebutuhan sebenarnya adalah komunikasi dan empati. Banyak orang tua yang merasa hadir bagi anak dengan memberikan fasilitas digital, namun justru keterlibatan emosional menurun dan interaksi langsung berkurang. Orang tua merasa anak-anak terlalu terikat dengan dunia digital, sehingga cenderung mencari pengakuan dan dukungan melalui sosial media atau teman sebaya dibandingkan dari luar lingkungan keluarga. Sebagian besar orang tua masih menggunakan pendekatan control based parenting dibandingkan pendekatan pendampingan atau guidance based parenting. Terdapat kesadaran akan pentingnya empati dan komunikasi reflektif, tetapi tidak ada alat bantu untuk kebiasaan yang membantu menerapkan secara nyata. Dan terakhir adalah responden menyatakan tertarik pada solusi digital dan yang membantu refleksi keluarga, misalnya jurnal reflektif, panduan komunikasi, dan konsultasi dengan ahli secara ringan dan tidak menghakimi. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya. Lalu di sini ada key finding per disposition. Yang pertama ada fokus pada pengendalian screen time. Temuan kunci kontrol lebih dominan daripada koneksi. Lalu orang tua menilai pembatasan waktu gadget sebagai solusi utama namun mengabaikan kualitas interaksi dan komunikasi. Pendekatan ini membuat hubungan kaku dan berjarak. Lalu kedua ada kehadiran fungsional bukan emosional. Temuan kuncinya hadir secara fisik tapi tidak secara emosional. Orang tua merasa sudah hadir dengan menyediakan fasilitas digital, namun kehilangan kedekatan emosional karena kekurangan interaksi bermakna. Lalu ketiga ada kesenjangan literasi digital. Temuan kuncinya adalah jurang digital melemahkan komunikasi. Orang tua mengakui anak lebih fasih di dunia digital. Perbedaan ini menyebabkan orang tua merasa tertinggal dan kehilangan relevansi sebagai figur rujukan. Lalu keempat ada pola asuh berbasis kontrol. Temuan kuncinya, kontrol menciptakan jarak emosional. Penggunaan sistem reward punishment dan larangan gadget disadari tidak efektif, serta mencegah tumbuhnya empati dan refleksi anak. Lalu yang kelima ada kurangnya refleksi dan komunikasi empatik. Temuan kuncinya keluarga kehilangan ruang refleksi. Minimnya waktu dan kebiasaan refleksi membuat komunikasi empatik jarang terjadi. Orang tua mengakui pentingnya refleksi namun belum menjadi kebiasaan. Lalu keenam ada kebutuhan dukungan emosional orang tua. Temuan kuncinya orang tua juga perlu ruang aman. Banyak orang tua mengalami kelelahan emosional dan stres akibat tekanan, tekanan pengasuhan. Mereka memerlukan sarana untuk validasi agar dapat mengasuh dengan empati. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di hasil observasi kami menemukan 6 kecenderungan utama dalam pola asuh digital. Yang pertama adalah untuk predisposition pertama adalah orang tua cenderung fokus mengendalikan screen time, tapi lupa menjalin koneksi emosional. Anak menjadi merasa dikontrol, bukan dipahami. Karena itu perlu pendekatan kolaboratif yang menyeimbangkan disiplin dan kedekatan. Lalu untuk predisposition kedua, kehadiran orang tua seringkali hanya bersifat fungsional, hadir lewat fasilitas digital, tapi tidak secara emosional. Akibatnya hubungan keluarga menjadi bersama tapi terpisah. Orang tua perlu lebih terlibat secara emosional di dunia digital anak. Dan yang ketiga, ada kesenjangan literasi digital antara orang tua dan anak lebih cepat beradaptasi, sementara orang tua merasa tertinggal. Ini membuat anak mencari validasi di luar keluarga. Maka, orang tua perlu menjadi pendamping yang relevan dan dipercaya, bukan sekedar pengawas. Next.
Selanjutnya, untuk predisposition keempat, pola asuh di banyak keluarga masih berbasis kontrol dan hukuman, bukan empati. Orang tua sadar larangan tidak efektif jangka panjang, namun belum tahu alternatifnya. Karena itu, dibutuhkan dukungan digital yang membantu orang tua beralih dari kontrol ke pendampingan yang suportif dan reflektif. Lalu untuk predisposition kelima, kurangnya refleksi dan komunikasi empatik, kesibukan membuat orang tua jarang benar-benar mendengarkan anak, sehingga hubungan terasa transaksional. Orang tua butuh sistem yang menumbuhkan koneksi, misalnya fitur refleksi harian atau jurnal emosi keluarga. Lalu yang terakhir untuk predisposition keenam, kebutuhan dukungan emosional bagi orang tua sendiri, banyak yang merasa lelah secara mental dan tidak punya ruang aman untuk berbagi tanpa dihakimi. Padahal, tanpa dukungan ini, pola asuh jadi reaktif dan penuh stres. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini ada problem space satu, kontrol versus koneksi. Masalah banyak orang tua masih menilai pengasuhan digital dari seberapa ketat mereka membatasi screen time, bukan dari seberapa baik mereka memahami kebutuhan dan perasaan anak di balik perilaku digitalnya. Dampaknya hubungan orang tua anak menjadi kakur, anak merasa dikendalikan, alih-alih dipahami, dan komunikasi emosional sulit tumbuh. Lalu peluangnya hadirkan pendekatan yang membantu orang tua beralih dari pola kontrol ke pendampingan empatik, misalnya melalui panduan interaksi refleksi bersama, atau fitur digital yang mendorong komunikasi dua arah. Lalu problem space yang kedua, kehadiran tanpa keterlibatan. Masalahnya orang tua merasa sudah hadir dengan memberi akses gadget atau fasilitas digital, padahal secara emosional mereka tidak benar-benar dalam aktivitas anak. Dampaknya anak dan orang tua sering berada di ruang yang sama namun berinteraksi secara terpisah. Kedekatan emosional menurun dan anak mencari perhatian di ruang digital lain. Lalu peluangnya, ciptakan pengalaman digital keluarga yang menumbuhkan kebersamaan seperti aktivitas daring bersama, diskusi ringan, atau pengingat momen refleksi keluarga. Lalu problem space ketiga, kesenjangan literasi dan refleksi. Masalahnya jurang literasi digital antara orang tua dan anak membuat komunikasi tidak seimbang. Ditambah lagi kebiasaan refleksi dan empati belum menjadi bagian dari rutinitas keluarga. Lalu dampaknya orang tua merasa tertinggal dan tidak relevan, sementara anak merasa tidak dimengerti, interaksi emosional jadi dangkal dan jarang terjadi. Lalu peluangnya bangun sistem pendukung yang memperkuat literasi digital sekaligus refleksi emosional, misalnya fitur edukatif, jurnal bersama, atau alat bantu refleksi harian yang ringan dan menyenangkan. Selanjutnya akan diikut oleh teman saya. Kayak di sini ada diagram design thinking. Pertama-tama kita di diagram X itu ada pain point, adalah dari solutionnya, lalu ada upside concept dan lain-lain. Lalu kita untuk pertama tuh ada identify need. Orang tuh membutuhkan dukungan untuk membangun koneksi emosional. Lalu kita masuk ke iterasi kedua itu research and observe, yaitu survei wawancara menunjukkan orang tua cenderung berfokus pada control screen time. Lalu kita masuk ke abstrak konsepnya itu prioritas insight, itu ditemukan 5 pola utama: kontrol koneksi, kehadiran fungsional, kesenian literasi, kurang refleksi, dan kebutuhan dukungan operasional. Lalu kita masuk ke iterasi selanjutnya itu brainstorming konsep. Muncul ide solusi seperti Gita Balance Partner, Reflection Toolkit, dan juga Parenting Coach berbasis empati. Lalu iterasi selanjutnya adalah formulate hypothesis. Jika orang tua memiliki alat bantu rilis digital, maka komunikasi dan empati keluarga akan meningkat. Lalu kita masuk ke sirkular pertama itu perform experiments. Ini diuji melalui konsep fitur seperti jurnal refleksi, family reminder, dan juga latihan komunikasi positif. Dan tidak lupa juga di tahap pain point itu kita akan melakukan revise hipotesis. Itu hipotesis disempurnakan menjadi fokus pada keseimbangan antara kontrol, empati, dan keterlibatan digital keluarga. Lalu kita masuk ke resolution. Yang pertama kita ada actual bit, lalu kita masuk ke explore. Untuk yang pertama tuh kita akan dikembangkan konsep aplikasi parenting reflektif yang bukan aktivitas komunikasi dan dukungan emosional. Lalu 6 konsep solusi utama dieksplorasi menjadi ekosistem empati dan koneksi yang terintegrasi. Lalu kita juga tidak lupa untuk melakukan generate new ideas dan juga gather feedback. Next. Next. Kita masuk ke design opportunity yang pertama, itu digital balance partner. Terdapat peluang untuk menciptakan alat atau aplikasi yang tidak hanya berfungsi, membatasi waktu penggunaan budget, tetapi juga mendukung kualitas interaksi digital dalam keluarga. Lalu kita masuk ke design opportunity yang kedua, itu digital literasi companion. Lalu peluang desain ini berfokus pada upaya menjembatani kesenangan literasi digital antar orang tua dan anak. Lalu kita masuk ke design opportunity yang ketiga, itu guidance-based parenting coach. Peluang muncul untuk membantu orang tua mengubah pola asuh berbasis kontrol menjadi pengetahuan yang lebih empatik. Lalu kita masuk ke design opportunity yang keempat, itu reflection toolkit. Peluang ini berfokus pada pengembangan empati dan kebiasaan refleksi di lingkungan keluarga. Next. Kita masuk ke design opportunity yang pertama, itu digital balance factor. Jobs to be done adalah orang tua ingin mengatur gadget anak tanpa konflik. Lalu value-nya adalah ingin menjadi orang tua adil dan dipercaya. Solusinya adalah ubah kontrol jadi kolaborasi. Untuk prinsip diagramnya adalah predisposition pertama, orang tua fokus pada kontrol screen time. Insight, pendekatan kontrol gagal karena anak butuh koneksi. Opportunity, ciptakan solusi yang kolaboratif.
Lalu kita di desain opportunity kedua. Desain opportunity kedua adalah hasil dari penggabungan desain opportunity kedua dan ketiga, yaitu emotional presence reminder, jobs to be done. Orang tua ingin tetap dekat secara emosional saat memberi fasilitas pada kita pada anak. Value-nya adalah meski sudah hadir secara teknologi, koneksi emosional sering menurun. Lalu kita masuk ke principle diagramnya. Dari predisposition hadir secara digital, tapi emosional menurun. Insight tenaga kehadiran juga melibatkan emosi penting. Opportunity buat emotional presence reminder untuk aktivitas keluarga bermakna. Lalu kita masuk ke desain opportunity yang ketiga. Lalu kita ada reflection toolkitnya adalah jobs to be done saat sibuk dan jarang mendengar anak. Saya ingin ada pengingat refleksi agar bisa memahami perasaan saya dan anak. Value-nya adalah menjawab kebutuhan orang tua untuk lebih sadar diri dan reflektif. Prinsip diagramnya adalah predisposition, kurang refleksi, dan komunikasi empatik karena kesibukan. Insight keluarga butuh ruang refleksi dan alat bantu praktis. Opportunity yaitu buatlah reflection toolkit. Sekian dari saya dan juga oleh rekan saya. Baik, di sini adalah QR untuk wireframe dan user journey. Baik, saya akan memperlihatkan, yaitu yang pertama adalah user journey-nya seperti berikut. Berikut adalah user journey yang berhubungan dengan Figma-nya. Nah, ini selanjutnya adalah tampilan dari Figma-nya. Mungkin boleh dijelaskan oleh teman saya. Oke, user journey dan wireframe yang ditampilkan telah disusun berdasarkan hasil penelitian dan temuan utama dari data primer dan data sekunder. Keduanya mencerminkan kebutuhan, tantangan, serta perilaku pengguna yang teridentifikasi, sehingga desain yang dihasilkan selaras dengan tujuan penelitian untuk menciptakan solusi yang relevan, berorientasi pada pengguna, dan berbasis data. Oke. Baik, sekian dari kami dalam mempresentasikan hasil kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.